Ya Bang, selamat malam. Selamat malam. Oke, Fadia saya tanya dulu. Muslimkah atau Kristen? KTP saya masih Muslim Bang. KTP masih Muslim. Nampaknya saya dengar dari suara-suara nampaknya dari Malaysia kah? Oh iya, bukan Indonesia, tapi di sini. Oh, orang Indonesia aslinya, tetapi lagi di Malaysia ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, Ibu Fania, tadi Anda mengatakan KTP masih Islam. Berarti Anda ini sekarang ini atau tadinya Islam? Ya, betul. Berapa tahun Anda menjadi seorang Islam? Saya sudah 48 tahun. Menjadi seorang Islam? Iya. Oke. Supaya nanti tidak dibilang fitnah, supaya nanti tidak dibilang, oh ini ngaku-ngaku saja. Waktu jadi Islam, sholat, ngaji. Iya Bang. Oke, saya bisa nggak? Walaupun bukan bisa nggak? melulu. Oke, bisa nggak yakinkan kami bahwa memang Anda sholat atau ngaji ketika Anda masih Islam? Coba bagaimana bacaan-bacaan surat Al-Quran atau bacaan-bacaan sholat? Kami mau dengar. Silakan. Oke, bacaan surat saja ya. Silakan. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim. Itu saja. Oke. Coba surat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, baik, ini mantan muslim alhamdulillah. Oke, berarti ini Anda tadi mengatakan KTP masih Islam. Berarti sekarang apa ini? Sekarang saya pengikut Kristus, Bang. Puji Tuhan. Tiap hari kita dengar ini. Oke. Bu Fania Fadila, apa yang membuat Anda ini akhirnya meninggalkan agama Islam? Jadi begini Bang, kesaksian saya ini ya. Silakan. Dulu saya ada kerja di Singapura. Ada pada tengah hari siang itu saya tak mimpi, orang saya lagi kerja, ada suaranya begini, kamu pilih dunia apa pilih akhirat? Saya cari-cari tak ada orang semua, bos saya kerja semua, anaknya sekolah, tak ada. Dan setelah itu malamnya, kalau nggak salah memang malam Jumat itu, setelah itu saya itu tak tahu habis berdoa tapi macam bukan mimpi, saya duduk itu pikiran saya macam kosong. Saya melihat saya sudah mati terbujur, ditaruhi kafan, keluarga saya menangis. Tapi ada dua malaikat itu memegang saya. Loh, ini saya mau dibawa kemana? Saya mau menunjukkan kamu ke suatu tempat. Nah, saya dibawa ke suatu tempat itu, naik bukit. Setelah itu di sana ada taman hijau. Saya belum tahu itu sampai mimpi. Umur di itu dunia mimpi. Ada taman hijau. Tak tahu mimpi kata, tapi saya dalam keadaan duduk setelah berdoa. Oke, silakan lanjut. Macam tak sadar. Selepas itu saya memang ada pergumulan, ada masalah sampai saya mau bunuh diri. Saya berseru-seru, ya Tuhan, dulu saya di agama sana, ya Allah, kalau memang kamu betul-betul ada, kamu betul-betul itu Allah saya, tampakkanlah diri kamu, siapapun itu, Allahnya orang Kristen, Allahnya orang Hindu, saya mau ikut juga kalau memang menyatakan ada betul-betul ada Allah yang hidup. Terus yang nampak itu kok rambutnya gondrong ini, terus pakai jubah, tapi mukanya itu ada sinarnya, tapi dia tersenyum itu kelihatan mulutnya kalau tersenyum. Saya tanya dia, kamu siapa? Dia tersenyum saja, tak ada suara, tapi dia megang tanganku, di tangannya itu ada macam luka darah. Memang sebelum aku ditemui itu saya memang ada kawan Kristen. Saya sudah tahulah gambar-gambarannya. Ini
dalam hati saya, ini Tuhan Kristen, kenapa Tuhannya orang Kristen selalu jumpai saya? Saya balik kampung, saya biasalah seperti orang Muslim ke masjid jamaah, tapi dalam sholat saya itu, depan saya, itu Tuhan Kristen lagi jumpai saya, selalu ngikutin saya. Oh, berarti setelah kejadian itu masih tetap sholat ya, masih tetap Muslim ya? Masih. Selepas itu saya baca Al-Quran itu, saya cari betul-betul ini gimana ini Al-Quran. Tapi Al-Quran saya kan nggak ada terjemahannya. Terus saya beli yang terjemahan, tapi belum sampai baca habis lah. Setelah itu, oh kok isinya kok seperti ini. Terus saya tanya sama guru ngaji, saya contohnya, mau tahu. Contohnya isinya seperti dalam terjemahannya itu, semua Muslim nanti sudah ketetapan Allah mau mendatangi neraka. Nah, gitu. Iya betul sekali. Ya, itu ada di dalam Quran surat Maryam ayat 71 bahwa sudah ditetapkan bahwa kalian itu akan masuk neraka dan hal itu adalah yang sudah ditetapkan. Ya, lalu? Ya, setelah itu saya tanya sama guru ngaji, walaupun kita sudah ada umur tapi kan ada kegiatan ngaji gitu. Saya mau tanya, bagaimanakah itu Nabi Muhammad ya? Kok saya menurut sejarah semua nabi dari Israel, ini kok kenapa tiba-tiba datang dari Arab? Pinter ini. Sebentar. Bu, ini ibu ini pinter nih. Kenapa ibu bisa curiga ini nabi-nabi semuanya berasal dari Bani Israel? Nabi ini Bani Israel, Yakub ini semua dari Bani Israel. Ini kok ada satu-satunya nabi dari Arab nih? Ini kok nongol dari Arab nih? Terus lanjut. Jadi begini, walaupun saya ini ada sedikit kawan saya yang Kristen cerita lah. Terus saya pendam dan saya taruh hati sajalah, tapi saya pun tetap menjalani Muslim. Terus akhirnya saya mau cari tahu. Saya ada pinjam baca Alkitab. Pinjam punya Alkitab yang selalu itu. Boleh. Nah, tetangga saya bagi. Tapi saya sembunyi, saya tak bagi anak tengok. Anak saya selalu gedor pintu. Mak, kenapa tak bukain? Penting, jangan ganggu. Saya cakap macam. Saya banding-bandingkan. Lepas itu, oh di Alkitab ada silsilah ini yang di Islam dipercayai Nabi Isa lah. Silsilahnya jelas. Tapi Nabi Muhammad kalau saya tanya sama guru ngaji, dia jawabnya gini, silsilahnya banyak lah, kalau ada sampai Nabi Adam. Iya, saya mau tahu. Dia cakap, sampai sekarang pun saya belum jawaban. Ada jawaban baru di Malaysia ini, katanya dari Ismail. Nah, saya masih mau cari-cari Ismail itu memang benar saudaranya satu bapak sama Abraham. Tapi kan lain, walaupun satu bapak itu sudah lain. Kalau Ismail kan bukan anak perjanjian. Kalau Ishak kan anak perjanjian. Oh, betul lah. Kalau berarti kalau Ismail itu kan istrinya kan Hagar. Hagar kan orang Mesir. Nah, itulah. Jadi saya mulai yakin dari situ, dari seluk-beluk yang dianut itu Muhammad. Oke, artinya nampaknya ibu ini belajar secara struktural ya. Akhirnya setelah semakin banyak membandingkan, setelah membaca terjemahan Al-Quran, akhirnya ibu putuskan untuk meninggalkan agama Islam ya? Ya, saya dibaptis pun di negara sini, bukan di Indonesia. Oke, dibaptis di Malaysia. Ya. Oke lah. Ya, makasih Bu. Puji Tuhan, ya makasih kesaksiannya ya. Keluarga saya seperti itulah Bang, kita kalau ngikut Kristus ya sudah tahu persis seperti apa yang tertulis dalam Alkitab. Iya, memang memikul salib. Iya, betul sekali. Ya, teman-teman ya, seperti itulah ya. Jadi artinya Anda memeluk atau meninggalkan agama Islam dan memeluk Kristen bukan karena Anda menikah lah, bukan karena Anda begini, tapi betul-betul karena Anda mempelajari ya? Bukan karena dikasih duit atau macam mana. Baik. Tak ada. Saya memang ini
cari sendirilah sumber-sumbernya bagaimana. Saya pasal di Islam dulu, saya takut mati. Ini tak boleh, itu tak boleh, macam saya terkurung dalam hukum-hukum gitulah. Iya, rambut harus ditutup begitu kan. Masukin rambutnya nanti kalau kelihatan rambutnya 70 tahun di neraka nih, ya kan? Nah, gitu. Iya. Di kubur itu katanya masih ditanya siapa Tuhanmu. Saya berpikir selama ini memangnya apa kita sembah apa salah Tuhan, kok masih di dalam kubur pun masih ditanya siapa Tuhanmu, siapa Tuhan. Kritis Ibu ini, kritis Ibu. Oke lah Bu, kita biar tidak subjektif ya, biar fair, kita kasihlah kesempatan kepada yang muslim ya. Oke, boleh. Oke, terima kasih Bu Fania, Fadila, terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.